Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberi keberkahan dalam setiap rezekinya. Usria Channel saat ini akan menceritakan kisah dari Abu Nawas yang judulnya Manusia Bisa Bertelur. Dikisahkan, sudah bertahun-tahun lamanya Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin mengalahkan kecerdikan Abu Nawas. Namun, perangkap-perangkap yang selama ini dibuat oleh Baginda Raja semuanya bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tidak pernah putus asa dan masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri-menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal lainnya. Di suatu sore yang sangat cerah, Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam tersebut. Baginda Raja tiba-tiba berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria dan yakin bahwa Abu Nawas pasti tidak akan lolos dengan jebakannya. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang dari menterinya. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih awal besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan kepada para menterinya. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama dengan Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya. 1 butir untuk Baginda Raja sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam duluan di kolam. Abu Nawas diperintahkan untuk melepas pakaian dan disuruh segera langsung ikut berendam di kolam tersebut. Abu Nawas penuh dengan rasa cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi saya ini ya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberikan waktu untuk saya berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu ke sini untuk mandi bersama dan karena ingin mengajak kamu untuk ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka?" tanya Abu Nawas yang belum mengerti dan sangat cemas. Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami itu hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya, dan itu dilakukan dengan cara kita masing-masing, kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti apa maksud Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum, kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung,
Wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing, perintah Baginda Raja. Lalu Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa bertelur. Mana mungkin itu terjadi? Dada Abu Nawas mulai terasa sesak. Abu Nawas mulai memeras otak untuk bisa keluar dari jebakan Baginda Raja. Abu Nawas mulai menyelam dan berdoa agar diberikan petunjuk keluar dari jebakan yang diberikan Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah menemukan solusinya, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas kolam. Baginda Raja pun langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Suaranya sangat keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. Kukuriu, kukuriu, kukuriu. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda Raja dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu, kamu harus dihukum, kata Baginda dengan bangga. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar ingin menghukum Abu Nawas. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri dulu. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu yang mulia. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan sambil berkokok. Kukuriu, kukuriu, layaknya ayam jantan yang sedang berkokok di pagi hari. Maka dari itulah hamba tidak bisa bertelur, Paduka. Dan hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, bukan begitu Baginda? Lanjut Abu Nawas menjelaskannya sambil menggusungkan dadanya. Mendengar alasan pembelaan yang dikatakan Abu Nawas, Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menterinya yang semulanya ceria, penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah merona karena rasa malu yang luar biasa, sebab mereka dianggap ayam betina. Sungguh memalukan. Abu Nawas memang cerdik. Hahaha. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera memakai pakaiannya dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja bagi Abu Nawas untuk bermain kata-kata meskipun terlihat lucu, tapi benar dan masuk di akal. Sampai di sini dulu ya, nantikan kisah lainnya di channel ini, dan bila kalian ingin request kisah apapun itu silakan saja tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.